alasanmu itu namanya alasan PA. Kenapa Anda ini? Karena ini benar. Tahu nggak ini? Saya punya gambar. Tapi bisa dibuktikan. Ada yang saya sebut gini. Ada yang saya sebut sebagai lingkaran argumen namanya sirkular argumen. Argumen muter-muter. Anda bilang gini, Islam itu benar karena Islam itu benar. Islam itu benar karena Islam itu cuma muter-muter gitu terus. Tapi bisa Ya di bawah dibuktikan, sana kalau Bang. begitu. Kamu kembali debat sama SD dulu. Ya sama Rizal. Rizal, silakan Rizal. Gimana Rizal? Kamu ini kemarin bahas dengan saya mengenai riba. Saya suruh kamu menjelaskan riba, kamu larinya malah harus belajar dulu nahu sorob 15 cabang ilmu. Gimana Rizal? Kita sebentar kita tinggalkan itu dulu. Aku mau tanya serius. Apa Benar. itu? Oh, nah, ada, Pak. Iya. Benar nggak? Ya, benar nggak kau mau berdebat dengan RK? Benar tidak saya mau berdebat dengan RK nantangin saya debat. Cuman saya ajak dia, saya tanya dia di channelnya aja udah langsung meninggal ya gimana? Begini, kalau menurut aku, sebaiknya hindarkanlah perdebatan antara kalian dengan kalian itu, antara Edis, Protestan dengan Katolik, Oneness dengan Katolik. Ini nggak baik ditonton oleh orang-orang kalian juga. Ini merugikan kalian, ya. Kenapa, Dis? Ketika Edis berdebat dengan RK, ini yang kalian perdebatkan itu sama dengan 1+1. Kata RK 3, kata Edis 4. Lalu datang Oneness bilang 5, kalian semua botol. 5 sebenarnya. Kami sebagai orang Islam ini hanya senyum-senyum aja ngelihat kalian macam gitu, Dis. Ya, itulah makanya tidak ada di dalam Islam itu perdebatan apalagi tentang Tuhan kami. Kami seluruh umat Islam itu sudah final tentang ketuhanan. Kalian saja masih 2026 ini, sudah 2026 ini, Dis. Kalian belum jelas. Kok macet, Jal? Kok macet? Oh, YouTube error. Sebentar, saya bagusin dulu. Sambil bagusin bilang YouTube. Sambil nunggu Rizal juga. Iya. Jadi berhentilah kalian mempertontonkan hal-hal bodoh di hadapan banyak orang, ya. Karena ini akan merugikan kalian sendiri. Kalian sudah sedikit dan sangat sedikit, akan menjadi lebih sedikit lagi karena tontonan bodoh seperti itu. Itu pesan saya sama RK dan sama. Kalau nggak ada kau Dis, nggak ada RK, nggak ada yang lain, nggak ada hiburan buat diri kami ini sebagai orang Islam. Nggak ada hiburan. Jadi kalianlah hiburan kami. Begitu Dis. Sudah? Udah silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Baik. Inilah enaknya channel Edis TV ini ya. Kalau orang kontra dikasih panggung di sini buat ngomong. Supaya apa? Supaya channel ini berimbang. Bukan channel gosip murahan ya, ngomong sendiri, yang dinaik-naikin cuman orang-orang yang setuju ya. Gini. Kamu tadi mengatakan kepada saya perihal tambah-tambahan yang tidak pernah tidak kunjung usai. Oke. Lalu kamu berkata bahwasanya di Islam itu sudah tidak ada lagi perdebatan. Semua argumenmu itu Rizal bisa saya patahkan dan argumenmu itu tiada lain tiada bukan hanyalah dusta belaka. Coba, saya mau tanya sama kamu. Benarkah Muhammad sendiri berkata bahwa umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan? Umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan dan umatku yaitu Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Jangan panjang-panjang jawabannya. Benar atau salah Muhammad ngomong gitu? Benar. Benar. Artinya dari jumlah tersebut 71, 72, 73 yang paling banyak jumlah perpecahannya umat apa di antara 3 umat itu? Baik, boleh aku jawab? Dijawab dulu. Jangan banyak-banyak.
dijawab dulu. Ini harus Umat jawabnya Rijal. nggak pendek kalau Rijal. pertanyaan. Gini, makanya saya malas diskusi sama kamu begini. Kamu itu tinggal jawab saja. Yang paling banyak perpecahannya dari perkataan Baginda itu 71, 72, 73. Yang paling banyak yang mana? Ya boleh dijawab. Boleh nggak? Dijawab singkat dulu. Saya teruskan. Belum waktumu ini. Belum waktumu. Dijawab dulu. Yang paling banyak ya jelas umat Islam 73. Nah. Baik, terima kasih. Tenang, saya belum selesai. Kamu tadi ngomong, saya diam. Bolehkah saya ngomong? Boleh saya ngomong? Ya, silakan. Tapi Baik. pertanyaanmu sudah 3 kali, Dis. Aku hanya sekali. Saya saja. belum selesai ngomong. Nanti gantian kamu, Rijal. Tenang. Tenang, tenang, tenang. Tenangkan hatimu. Udah? Udah tenang hatimu? Silakan. Baik. Jadi kamu sudah terima kasih, kamu sudah mengakui bahwa ketika kamu menuduh, nih banyak umatmu terpecah, ternyata agama kalianlah yang paling banyak terpecah, bahkan sampai bunuh-bunuhan, gorok-gorokan dan lain sebagainya. Itu terjadi di dalam umat kalian. Sampai hari ini kalian masalah kunut dan kunut nggak kelar. Ya, masalah Allah bertempat atau tidak bertempat nggak kelar-kelar. Bahkan kamu tadi mengatakan mengenai satu kurios, satu Tuhan, tambah satu Tuhan, dijawab satu Tuhan. Nah itu orang-orang yang geblek. Kamu ngomong sama geblek. Gini, dengarkan sama saya. Rijal, saya sudah pernah ngobrol dengan kamu mengenai kata Rob itu. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Allah itu Rob. Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob, Rijal? Udah. Kau Dijawab dulu. bicara Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob, Rijal? Edis, tadi aku berkata. Mulai. Habis ini giliran kamu, Rijal. Rijal, habis ini giliran kamu. Ya, Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob, Rijal? Buat orang itu yakin bahwa ternyata agama Rijal, kenapa kamu tidak jawab? Dengar. Satu Rob tambah dua Rob, berapa Rob? Itu Rob yang berbeda dengan dalam pikiranmu di. Iya, dijawab dulu. Satu Rob tambah satu Rob, berapa Rob? Kan adalah penguasa atau pemimpin. Kau nggak mau jawab. Ya udah, kalau nggak mau jawab di bawah sana. Kau nggak mau jawab. Bang, saya tanya dulu, Bang. Abang ini sependapat dengan saya atau kontra, Bang? Nanti kalau sependapat, Bang, channel ini jadi channel gosip, Bang. Gimana, Bang? Begini Bang Edis, yang ingin mau saya sampaikan itu ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bang Edis agar disampaikan ke seluruh bangsa. Penting ingin mau saya sampaikan kepada Edis karena menurut saya, menurut saya Bang Edis, perahu ini sangat bagus untuk dilayarkan biar masyarakat tahu, dunia tahu. Boleh Bang Edis saya berbicara Ya, tentang Bang Edis? silakan Bang. Silakan Bang. Banyak yang nunggu di bawah, Bang. Baik, teman-teman. Di dunia maya kita melihat teman-temanku bahwasannya ada seseorang yang tidak bekerja di negara lagi. Dia berbicara tentang kekristenan disamakan dengan sama seperti hukum Islam katanya. Itu adalah JK. Jadi teman-teman, pernyataan Pak JK ini sangat menyakitkan seluruh umat dunia, seluruh umat Kristen dunia. Dia menyatakan teman-teman, kalau Kristen membunuh orang Islam itu katanya syahid. Sementara kita tidak ada diajaran seperti itu. Dulu juga teman-temanku di tahun 2000 berapa itu dia mengundang seorang narasumber dari pendakwah dari luar negeri yang bernama Zakir Naik. Bukannya mengedukasi sesama Muslim, tapi malah mengobrak-ngabrik ajaran Kristen. Itu sangat menyakitkan hati umat Kristen di seluruh dunia. Orang Kristen tidak melawan saat itu, hanya diam. Jadi di tahun 2026 ini, Pak JK ini berulah lagi di media sosial kita mendengar bahwasannya dia mengatakan ajaran Kristen dengan Islam itu sama. Sama dia bilang bahwasannya kalau orang Kristen membunuh, membantai orang-orang teman-teman kita Muslim itu adalah syahid. Sementara kita adalah ajaran damai. Tidak pernah ajaran kita mengajarkan kalau orang Kristen membunuh orang di luar Kristen adalah syahid. Oke Bang, mungkin itu tema berikutnya ya Bang ya, karena saya juga belum memeriksa videonya. Begini Bang, seperti yang saya bilang tadi Bang. Begini Bang.
Saya itu Poinnya kalau begini, Bang mau Edis. mengomen, hanya itu ya Poinnya Bang ya? begini, Bang Edis. Biar aku tuh sebentar, satu menit lagi Bang Edis, tolonglah. Ya Tolong, silakan, Pak. silakan, silakan. Begini. Tujuan saya naik ke sini ke roomnya Bang Edis karena saya tahu room channel ini sangat mendunia. Saya minta tolong kepada Bang Edis sampaikan kepada seluruh bangsa bahwasanya pernyataan Pak JK itu sangat tidak baik, sangat bertentangan dengan keimanan Kristen. Tolong Bang Edis sampaikan ke seluruh dunia ajaran Kristen bukanlah seperti ajaran yang dikatakan oleh Pak JK. Terima kasih Bang Edis. Baik, terima kasih. Saya Saya sudah turunkan ya Bang ya. dinaikkan. Ya, saya turunkan. Baik. Luas-luasnya coba. Bantah loh, bantah. Patahkan argumen-argumen saya, buktikan di mana salahnya gitu loh. Ya, silakan. Riz Muslim atau apa Bang? Muslim lah. Oke, silakan Bang. Apa Bang yang mau Abang utarakan di sini? Silakan. Abang aja deh, nanya deh. Abang udah sering nonton channel Edis TV? Udah sering. Udah sering. Di mana ada nggak argumen-argumen saya atau pernyataan-pernyataan saya terhadap agama Islam yang merupakan fitnah? Kalau ada, saya lompat dari Monas nih. Kalau ada, coba tunjukin satu. Yang kemarin Bang, yang apa ya? Yang berkaitan tentang Paskah itu. Yang apa sih itu? Itu ayat berapa sih itu? Al-Maidah ya. Paskah. Yang iya yang surat Al-Maidah itu Abang kait-kaitin sama Paskah. Maksudnya yang mana Bang? Coba kalau ngomong yang jelas dulu Bang. Al-Maidah, tahu nggak Al-Maidah yang kemarin itu? Yang Al-Maidah kata, banyak Bang. Coba yang mana? Pantesan Abang ini nggak ngerti-ngerti juga kita. Gini loh, kalau mau menunjukkan satu contoh, tunjukkan dulu contohnya yang spesifik. Al-Maidah Paskah maksudnya yang gimana? apa sih itu? Yang Oh, yang makanan turun dari langit Ya, itu. itu. Oh, iya, baik. Begini. coba Bang utarain lagi deh. Oke, begini. Jadi, sebenarnya ini rahasia yang banyak orang nggak tahu. Banyak sekali orang-orang tidak tahu. Jadi begini, Bang. Ada Abang duduk dulu lah, biar Abang nggak, duduk dulu yang bagus. Jangan jalan ke sana kian kemari. Nanti saya ngomong pun percuma Anda nggak dengar. Dengar. Coba cari tempat duduk yang bagus, duduk tenang. Ya Bang, gitu. sambil ini deh. Saya sambil ini dulu. Bentar. Nah, begini Bang. Ini banyak orang tidak tahu ya. Jadi zaman dahulu ada orang-orang Kristen di Syria. Coba nyalain lampunya Bang. Gelap-gelapan seperti ini Bang. Nanti jadi nabi lagi nanti Anda nanti. Oke, yuk. Lanjut. Oke, yuk. Nih. Oke. Jadi zaman dulu ada orang-orang Kristen di Syria. Ya, mereka itu punya buku-buku liturgis. Nah, buku-buku liturgis itu mereka sebut dengan Keriana. Keriana. Ya, Keriana. Nah, Keriana inilah yang diduga oleh para pakar-pakar ya, para peneliti itu asal Al-Quran. Begitu. Nah, tadinya kitab-kitab Keriana itu ditulis dengan bahasa Syria, bahasa Aramaik. Ya, tahu. Nah, kemudian digubah itu naskah-naskah itu ke dalam bahasa Arab. Makanya ada tulisan di dalam Al-Quran itu dikatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Karena tadinya itu bukan bahasa Arab dia. Tidak mungkin ada ngomong begitu dalam bahasa Arab kalau tadinya bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh yang paling nyata. Kalau saya bilang sama Anda begini, Riz, saya kirimkan kepadamu
Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Itu pertanda, itu satu indikasi bahwa Harry Potter itu tadinya bukan bahasa Indonesia. Setuju nggak dengan saya? Ya setuju. Terus Oke. Lalu dalam rangka apa Quran berkata bahwasanya saya turunkan Quran ini ke dalam bahasa Arab supaya kamu paham? Kenapa kok dia harus perlu ngomong begitu? ya karena kan ini apa namanya, dengan bahasa Arab itu kan jadi umat muslim ini kan juga dapat menafsirkan banyak gitu kan dari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu nggak cuma satu makna bang gitu. Jawabannya nggak nyambung. Gini bang, saya kasih satu perumpamaan lain. Abang pernah nggak baca koran? Beli Ya. koran Sindo, koran apa begitu? Apakah entah koran apapun? Pernah nggak? Ya, Pernah nggak dia nulis begini? Saya tulis koran ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Pernah nggak Anda ketemu koran yang nulis begitu? enggak lah. Nggak pernah. Ketika Anda baca Alkitab, buka Injil. Tidak pernah Injil itu ngomong begini. Saya tulis Injil ini dalam bahasa Yunani supaya kamu memahaminya. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Begini. Gini. Karena kalau Anda menulis dalam bahasa Indonesia, Anda itu sudah memberikan kepada para pembaca suatu informasi bahwa tulisan Anda itu bahasa Indonesia. Ngapain Anda capek-capek ngasih tahu pembaca koran bahwa tulisan itu ditulis dalam bahasa Indonesia biar kamu paham? Nah, itu menjadi satu bukti bahwasanya Quran itu tadinya bukan bahasa Arab. Makanya dikasih tahu, saya tuliskan, saya kirimkan, saya turunkan kepada kamu Quran berbahasa Arab. Biar kamu paham. Karena tadinya itu bukan Quran, tadinya Keryana itu tadinya. Yang ditulis dalam bahasa Aram. Nah, kembali ke pertanyaan Anda yang awal tadi. Jadi, ketika malam Prapaskah, sebelum peristiwa penyaliban Yesus, Tuhan Yesus mengumpulkan semua murid-muridnya, membasuh kakinya, dan berkata begini. Dia ngambil roti, kemudian dia bilang, inilah tubuhku, ya, yang diserahkan orang. Seperti ya, saya kutipkan saja ya ayatnya. Aduh, saya nggak baca. Pokoknya inti besarnya, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengambil anggur untuk diberikan kepada murid-muridnya, dan dikatakan bahwa itu sebagai perlambang atas tubuh dan darahnya yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Nah, suatu waktu Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa dia itu adalah makanan yang turun dari surga, roti yang turun dari surga. Tuhan Yesus pernah berkata begini, akulah roti yang turun dari surga. Perkataan itu dikatakan ketika ada orang-orang Yahudi ketika Yesus berkhotbah itu, banyak orang-orang itu datang berkerumun untuk mendengar Yesus, dan mereka minta roti. Mereka minta roti begini, coba kasih kami roti yang turun dari surga, roti namanya mana. Mana itu artinya apa ini, gitu. Jadi sekumpulan orang Yahudi ketika itu meminta kepada Yesus supaya mereka diberikan juga mana yang dulu pernah dimakan oleh bangsa mereka ketika dalam perjalanan dari Mesir ke tanah orang Kanaan. Nah, tetapi Yesus menjawab singkat, katanya, akulah mana yang turun dari surga. Seperti itu. Nah, terus yang terakhir ya Bang ya. Dengarkan Bang, fokus ke sini Bang, biar enak kita diskusi. Gini. Yang terakhir Bang, Tuhan Yesus pernah mengutip begini. Ketahuilah bahwa ia tidak akan lagi makan dari pokok anggur ini. Ya. Kita telepon ya. Sampai segala sesuatunya itu digenapi. Nah, ternyata Bang, kalau kita periksa Al-Quran dalam bahasa aslinya, itu ternyata ada semua di situ.
Satu contoh di dalam Bukan surat ayat Al-Maidah berapa ini, tadi? Bang. Yang Al-Maida itu kan Idul Fitri, Bang, bukan masuknya dia ke Oke, Paskah, coba dibacakan gitu. ayatnya dulu. Coba tolong bukain dong, Bang. Boleh nggak megang Quran soalnya? Bang, jangan Anda maunya disuapin terus, Bang. Saya nggak ada HP satu lagi nih masalahnya. Ya, yang kemarin mana? Oke, saya ambil dulu HP saya ya. Ambil dulu dah, bentar. Kalian ngambil. Ya, pesan. saya soalnya nggak megang HP dari tadi, makanya saya bentar, saya ambil HP saya satunya. Iya, oke, salam Bang. Shalom, Bang. Gimana, Bang? Apakah Abang kontra dengan saya atau setuju? Kalau setuju langsung saya turunkan. Saya bukan kontra atau setuju, cuma kasih saran aja sama Abang. Kalau soal RK bom-bom itu nggak usah ditanggapi, Bang. Kalau tidak ditanggapi, nanti orang-orang itu tidak ngerti kebenaran. Begitu, Bang. Perlu ditanggapi tapi nggak usah keseringan. Kesenangan kalau keseringan. Sedikit saja dikasih kesempatan nih, sehari sekali. Bahkan ini udah 3 bulan nggak pernah ini. Gitu. Oke lah, berarti kalau seperti itu kita kasih dulu kesempatan kepada mereka ya, Bang ya. Oke? Baik, saya turunkan ya, Bang ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ayo. Halo Alia. Halo, Oke. Alia dari mana ini? saya dari Palembang. Oh, Palembang. Oh, kita galau ya. Iya, Ya gimana Alia? Alia mau apa? Mau match kita? Tapi kalau match jangan boleh. kabur dari match ya. Oh, ada ininya ya, ada apa nama? Ada challenge-nya. Oh, ada. Apa challenge-nya? Challenge-nya kita ngomongin agama. Oh, maaf ya, saya nggak bisa kalau soal Baik, agama nggak ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Ya, izin ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, salam Bang Edis. Halo Bang Ante. Kristen ya Bang ya. Kristen Bang. Oke. Gimana Bang? Abang kalau mau setuju dengan saya, membela-belain saya di sini, mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf langsung kita turunkan Bang. Tuh. Gimana? Abang mau membantah argumen saya atau mau membela-bela argumen saya? Saya nggak kemana-mana aja Bang. Tapi gini Bang, ada satu pertanyaan saya Bang, tolong dijawab Bang. Apa itu Bang? Itu Abang apologet, Abang sampai kapan Bang? Karena begini Bang, Abang kan belum nikah, belum punya anak. Ada nggak kiat-kiat untuk berdikari bikin rumah tangga Bang? Apa apologet terus Bang? Itu aja, satu aja Bang, pengen tahu aja Bang. Sebentar. Pertanyaan Anda, Abang belum nikah, belum punya anak. Sudah Bang ya? Sebentar, Abang tahu dari mana itu? Nggak, ini prediksi saya aja, apa udah nikah apa belum nih Bang? Prediksi tidak boleh di sini, asumsi liar, Bang. Ya terserah Abang aja lah, jujur. Oke lah, baik. Karena Abang tidak sesuai dengan apa yang diri. Mohon maaf ya Bang ya. Kita turunkan dulu Bang. Mohon maaf Bang. Ya, tuh kan teman-teman kan. Ya jangan banyak bicara, kameranya lah. Silakan. Saya kasih kamu waktu dan kesempatan untuk ngomong, buktikan di mana kesesatan, kesalahan saya ketika saya berucap. Silakan. Silakan. Saya mau nanya atau saya kayak mana sih? Aku mau nanya sih tujuannya. Gini loh Bulan Bintang. Saya ini kan sudah diskusi ratusan bahkan ribuan kali. Berargumen ratusan bahkan ribuan kali. Nah, tentunya kamu kan tidak sependapat dengan saya. Betul? Ya. Nah, Ya, yang mana yang pernyataan saya itu yang salah? Saya pengen tahu satu hal. Kalau ada satu hal yang salah yang saya katakan terhadap agama kalian, saya lompat dari Monas. Mana yang salah, tunjukin. Nggak ada yang salah loh. Cuman yang Nah, saya kalau nggak ada yang salah, kenapa kamu nggak sependapat dengan saya? Heran saya dengan kalian, pola pikir kalian tuh gimana? Gini. Saya itu cuman menanya ya, antara kalian itu sesama Kristen itu tidak sependapat, beda arah gitu maksudnya. Seperti bom kamu kan bertentangan. Apa sih masalahnya gitu?
Penyebabnya apa gitu? Penyebabnya satu karena mereka kurang belajar, yang kedua karena mereka kurang perhatian, yang ketiga karena mereka juga perlu yang namanya ditonton orang. Sudah puas? Sudah puas? Tapi lo semalam ditantang bom. Kenapa kau tak datang? Gini aja. Kira-kira kalau gurumu gini Bintang Bulan. Kira-kira kalau gurumu bom kau bawa ke sini gimana? Lah enggak, bukan itu loh. Bukan itu Nah, Mas. gimana kamu ini? Kamu bilang bahwa kamu sekarang kan mendukung bom nih, oke? Enggak. Saya Sekarang tidak dukung gini, siapa. bisa nggak gini? Shh, dengar, bisa nggak kamu bawa bom ke sini? Atau kamu pakai argumen-argumennya bom? Coba, yang mana? Enggak mungkin lah. Saya kan Islam, enggak mungkin saya pakai itu. Lah terus kenapa kamu bela-belain dia? Enggak, semalam aku tahu loh. Dia live semalam. Kamu ditantang loh semalam. Kalau yang nonton 100 orang sama yang nonton 8.000 orang, kira-kira lebih maksimal mana? Ah, kalau masalah itu ya maksimal kamu lah. Ya iya, makanya suruh ke sini. Gimana? Lebih enak, lebih mudah pekerjaan kita. Yang sampai banyak orang nggak perlu ngomong sama ini, besok ngomong lagi, sama sana ngomong lagi. Bayangkan kalau 100 orang yang nonton biar 8.000 orang, berarti kita harus 80 kali ngomong, betul? Betul nggak? Ya, betul semua Dis. Suruh sini. Sekarang begini, kamu sebagai seorang Islam, bro, kita juga udah diskusi berkali-kali. Namamu ini saya masih ingat Bulan Bintang. Waktu itu tema kita itu membahas mengenai lambang. Lambang agama Islam itu merupakan bulan bintang. Setuju? Enggak, aku enggak bahas itu Dis. Aku ada niat. Langsung meninggal kau kan kalau ditanya itu kan? Bayangkan begini loh, bagaimana mungkin kalian sampai 1400 tahun lambang atau identitas kalian itu nggak jelas coba. Miris loh itu. Begini bro. Kita bangsa Indonesia punya lambang negara. Betul. Ya. Kemudian apapun, organisasi entah itu guru, entah itu apa, mereka punya yang namanya lambang. Nah, kalau lambang itu bisa ada artinya di dalam lambang tersebut, bisa dijelaskan. Nah, bayangkan Anda pakai simbol, Anda pakai lambang itu di atas kubah-kubah itu, bulan, kadang bulan doang, kadang bulan bintang. Masa kamu nggak tahu itu apa coba? Bayangkan. Saya mau nanya ya, masalah kamu diskusi ya oke. Ya penonton power kamu ya oke. Tapi gini sebentar bro. Gini bro, kamu sudah akui nggak? Sebentar bro, kamu sudah akui nggak bahwa bulan dan bintang itu yang kalian pakai di masjid-masjid itu bukan punya kalian? Aku nggak bahas itu loh. Aku mau bahas ini kan, kedatangan saya kan mau diskusi. Kok Silakan. begitu memaksa gitu? Ya saya tahu kamu takut kalau bahas itu. Silakan. Apa yang kamu bahas? Silakan. Nah, tadi kan Edis bilang katanya ya hebat lah, gimana lah ya. Oke, memang sih. Jujur ya Dis ya, kalau orang debat sama kamu itu siapapun tidak akan menang Dis. Siapapun, sepintar orang, sehebat orang tidak akan pintar. Nggak usah ini, silakan poinmu saja, silakan. Apa poinmu? Kecuali Tuhan yang mengalahkanmu. Poinmu apa? Poinmu. Karena apa Dis? Ya, tapi maaf sebelumnya ya, karena tidak akan menang orang debat sama kamu. Poinmu apa? Gini, kamu ingin mengangkat isu apa? Jangan muter-muter dulu. Isu yang mau kamu angkat itu apa? Jadi bandingkan dah, kalau anjing gila ya kan, kita apain kita tetap. Ya udahlah, kau di bawah sana. Saya pikir Sudah belum? belum Bu. Udah silakan. Ya silakan Bu. Macet-macet, Saya silakan. bukan pembela saya tidak membela A atau B, saya justru mau tanya, menurut Edis itu sebetulnya seperti apa sih konsep ketuhanan Kristen itu seperti apa? Tritunggal itu seperti apa? Ibu Kristen. Yang dilawan oleh teman-teman itu seperti apa? Ibu Kristen. Iya, Kristen. Oke. Gimana pertanyaannya, Bu? Konsep Tritunggal Edis yang kemudian jadi ribut itu
seperti apa? Kenapa kok sampai ribut seperti itu tuh konsepnya bedanya di mana dengan teman-teman itu loh, Dis? Justru karena itulah Bu, makanya saya pengen mengundang mereka supaya terjadi diskusi supaya jelas begitu Ibu. Saya kalau nggak salah, saya sering dengar Edis juga tentang mereka juga mengatakan tentang Tuhan punya Tuhan gitu ya. Nah itu kalau menurut Edis gimana itu konsepnya? Tuhan Yesus itu punya Bapa kan gitu ya? Oke. Oke, Bu. Ibu kan Iya, Kristen, Ibu membaca Alkitab. iya baca. Oke, menurut Ibu nih, yang tertulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya tanya dulu, Ibu sudah baca belum keseluruhannya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah baca, Bu? Sudah, tapi lupa Sudah. kalau ditanya ayatnya apa pasal berapa gitu lupa. Tapi secara Enggak keseluruhan tanya ingat. pasal-pasalnya kok. Tapi Ibu sudah Oke, baca ya sampai selesai ya? sudah. Ya, Oke. Bukan sekali dua kali tentu bacanya Ibu ya. untuk perjanjian baru iya beberapa kali. Kalau perjanjian lama enggak. Oke. Enggak sering. Oke. Bu, menurut Ibu, Maria melahirkan Sang Mesias. Itu pesan di dalam Alkitab, betul atau salah? Betul. Betul. Nah, Sang Mesias Yesus Kristus atau Yesus Kristus itu Mesias, Bu. Setuju nggak? Jangan-jangan Ibu nggak setuju bahwa Kristus itu artinya Mesias? Setuju. Setuju. Menurut Ibu, ketika Sang Mesias itu dilahirkan, ya, sampai berumur 33 tahun, apakah Sang Mesias itu seorang ateis? Enggak. Dia agama Yahudi itu ya. Oke. Sang Mesias berdoa nggak? Berdoa. Berdoa. Sang Mesias berbakti nggak? Dia datang ke sinagog nggak? Iya. Oke. Mengajar juga di sinagog. Beberapa kali kita baca ayatnya Tuhan Yesus Sang Mesias diundang ke sinagog. Betul. Itu artinya bahwa mereka biasa itu ke sinagog. Begitu. Nah, saya mau terakhir nih Bu, ke pertanyaan intinya. Kalau seseorang yang berdoa, seseorang yang tidak ateis, berarti dia bertuhan nggak? Bertuhan lah. Oke, jadi kesimpulannya Sang Mesias kita, Yesus Kristus, bertuhan atau seorang ateis? Bertuhan. Nah, itulah Bu yang saya Bertuhan. katakan. Itulah Ibu yang saya katakan. Ketika saya mengatakan sesuatu yang tertulis di dalam Injil, katanya saya sesat. Karena Yesus itu aslinya nggak punya Tuhan. Begitu. Dia nggak bertuhan dia. Menurut mereka, Yesus itu nggak punya Tuhan. Dia tidak bertuhan dan dia seorang ateis. Begitu. Kata mereka. Makanya itu yang mau saya konfirmasi gitu loh Bu. Makanya saya Kalau perlu... kata mereka itu, ini Dis, kalau kata Tuhan. mereka Yesus itu tidak bertuhan karena Yesus itu Tuhan sendiri kan gitu. Oke. Menurut Ibu, Yesus bertuhan atau tidak bertuhan? Kalau saya bilang tuh Yesus bertuhan karena Oke. Yesus pada waktu di dunia dia kan sebagai manusia. Oke. Kalau misalnya saya memberitakan Yesus yang bertuhan, kira-kira nih, itu sesat nggak saya, Bu? Menurut saya sih enggak ya. Menurut saya loh ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang memberitakan bahwa Yesus tidak bertuhan, gimana kira-kira, Bu? Apakah kita biarkan saja? Ya udahlah, biarkanlah. Yang penting memberitakan Injil atau gimana menurut Ibu? Karena Ibu orang tua, jadi saya minta nih petuah nih dari orang tua. Silakan Ya, Ibu. kalau saya gini, Dis. Karena temannya yang lain itu juga tidak bilang mereka ateis, iya. Mereka itu sudut pandangnya bahwa Yesus itu Tuhan, sehingga Tuhan kok bertuhan gitu. Jadi
kita kan percayanya Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia gitu kan. Sehingga mereka tidak rela kalau Yesus itu dipandang punya Tuhan gitu, karena dia bertuhan gitu. Jadi menurut saya seharusnya ya, menurut saya nih, para apologet ini yang berbeda pandangan dengan Edis maupun yang sama dengan Edis, sebaiknya bertemu tidak secara terbuka begini, bertemulah secara tertutup pakai jimit atau bagaimana, menyatukan pandangan gitu loh. Jangan malah larinya ke hal-hal pribadi yang tidak benar gitu. Karena saya lihat di komal-komal lain itu nyinggung-nyinggung pribadi, bagi saya itu nggak betul. Nah ini kalau dibiarkan kan semakin liar. Termasuk komalnya Reda yang katanya membela Edis itu menurut saya juga nggak boleh seperti itu. Karena itu terlalu pribadi dan kasar. Saya suka Edis karena Edis tidak kasar. Edis orangnya tidak pernah menyinggung hal yang lain kecuali pengajaran, dan tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut Edis. Itu saya salut. Nah, kalau bisa ini kumpullah kalian ini. Terus rundingkanlah berdebatlah dalam pertemuan itu bagaimana seharusnya. Lalu berapologet dengan satu, katakanlah ya, tentu tidak bisa semua disatukan ya, pendapat itu kan berbeda-beda, tapi dengan pemahaman bahwa oke lah, kamu berapologet dengan caramu seperti itu, saya seperti ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang ngomongin pribadi dan kata-katanya sangat kasar, kan nggak mencerminkan Yesus tuh, Dis. Baik, saya tanggapi ya Bu ya. Begini Bu, saya bikin satu analogi karena dengan analogi ditanya, pasti Tuhan Yesus menjawabnya dengan analogi, dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan dalam Alkitab, dia tidak menjawab kecuali dengan sebuah perumpamaan. Begini, pernah ada kejadian, ini juga kejadiannya nyata ya, di dalam sepak bola gitu. Kita tahu ada pemain-pemain sepak bola seperti Messi, Cristiano Ronaldo, dan lain-lain, pemain Indonesia juga. Tentu mereka itu punya yang namanya fans. Nah, ketika mereka nonton sepak bola, terus misalnya pemain favorit mereka itu disleding kah, disenggol atau dipukul, pasti penontonnya itu marah. Betul nggak kira-kira Bu? Betul. Nah, kira-kira itu salahnya pemain sepak bola itu atau enggak? Ketika terjadi di podium itu keributan, di podium kan ribut tuh, gara-gara kita ambil satu contoh lah, walaupun kita nggak nyamannya, kita ambil misalnya pemain terkenal, taruhlah pemain terkenal tuh Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lagi main bola, tiba-tiba Cristiano Ronaldo ini kakinya ditekel, habis itu diinjek. Di atas podium itu terjadi keributan. Ngamuk penonton itu, ngamuk dia, banting-banting segala macam begini. Karena wasitnya tidak kasih kartu merah misalnya. Kira-kira yang salah Cristiano Ronaldo atau penonton yang ribut sendiri? Penontonnya yang ribut Nah, sendiri. banyak orang nyalain saya gara-gara ada orang begini. Forum-forum mereka itu mereka sendiri, nggak pernah saya suruh-suruh. Mereka sendiri yang membuat ini, mereka sendiri punya pendapat dan lain sebagainya begitu. Jadi saya itu tidak pernah menyuruh orang kalian bukalah komal lalu kalian harus menghajar siapa saja. Enggak ada, Bu, enggak ada. Semua itu murni tindakan-tindakan dari hati nurani mereka sendiri. Ketika mereka nonton apologet, dilihat ada yang enggak sehat, dilihat ada yang nggak bagus, mereka ngomong begitu. Dan saya tidak mungkin saya bisa ngatur begitu. Semua adalah ekspresi dari diri masing-masing. Kebenarannya pun kembali kepada diri masing-masing.
Begitu. Saya hanya memberikan saran-saran saja seperti itu. Mas, saran saya tidak diterima, saya juga nggak bisa maksa. Begitu. Itulah yang terjadi, Bu, dinamikanya. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih, menurut saya, setiap orang itu berhak mengekspresikan ekspresinya menurut dia, dianggap dia benar atau tidak. Tapi siap diuji juga. Begitu. Seperti itu, Bu. Iya, oke. Baik, ini terakhir, Dis. Jadi saya sih sebetulnya juga nggak apa-apa, cuma karena mereka membawa-bawa sebagai orang Kristen, itu jadi nggak pantas berkata-kata seperti itu loh. Kata-katanya benar-benar tidak bisa didengarkan oleh pengikut Kristus menurut saya. Sehingga lewat Komal ini, kalau teman-teman yang kebetulan ada di Komal-Komal yang kasar-kasar itu, cobalah. Kita itu kan orang Kristen itu seharusnya sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi janganlah berkata-kata yang benar-benar itu kata-kata iblis, itu bukan Kristen gitu loh. Itu kan membuat, aduh, rasanya sakit hati saya, Dis. Saya itu cuma senang Edis itu karena Edis selalu sopan, selalu kata-katanya tertata, tidak pernah kasar, tidak pernah ngurus yang tidak-tidak gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain tuh ayolah, jangan seperti itu. Karena kita membawa nama Tuhan. Kecuali kamu bawa nama dirimu sendiri, silahkan buka Komal, nggak usah pakai agama, silahkan dah kau perlihatkan dirimu aslinya gitu. Iya, betul, Bu. Jadi begini, Bu. Oke. Semua saya kembalikan kepada pribadi masing-masing ya, Bu ya. Penonton sendiri yang bisa mengambil kesimpulan begitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena ada sebab akibatnya begitu. Saya kasih contoh sama Ibu. Begini, Bu. Jadi ada seseorang ya, kita sebut saja namanya Bom-Bom begitu. Nah, Bom-Bom ini pada waktu itu, biar Ibu mungkin, Ibu nontonnya sudah lama, udah berapa bulan yang lalu atau baru beberapa saat ini? Udah lama, tapi Udah lama. kalau mulai kasar-kasar saya biasanya udah pergi aja saya. Skip, oke. Jadi gini ceritanya, Bu. Saya ini tahu persis kejadiannya itu seperti apa. Cuman munculnya orang-orang ini itu memang murni, ya. Terjadi secara alamiah tanpa ada suruhan-suruhan, tanpa ada apa-apa begitu. Munculnya pihak yang kontra dengan pihak yang pro itu muncul sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang begini, Bu. Pada waktu itu ceritanya begini. Saya itu kan diskusi dengan Yusuf PI. Nah, di dalam diskusi saya dengan Yusuf PI itu pada waktu itu yang nonton sekitar 45.000 orang. Nah, Saya ikut nonton itu. Nah, pada waktu itu kan Yusuf PI berkata, berarti penyaliban itu, ya keinginan untuk menyalib Yesus itu dari Bapa di sorga atau dari iblis? Nah, saya jawab dari iblis. Begitu. Nah, karena Ibu nonton, jadi saya nggak perlu ulang lagi ceritanya. Setelah diskusi itu terjadi, Bom-Bom dan teman-temannya itu mulai melakukan yang namanya gerilya terselubung. Untuk apa? Untuk kontra dengan saya. Entah apa motivasinya kita tidak tahu. Tapi dalam pembacaan saya, dalam analisa saya, motivasinya itu tidak lain adalah cari perhatian. Karena apa? Karena kok Edis yang nonton rame, kok saya sepi begitu. Nah, bagaimana caranya? Harus cari perhatian. Begitu, untuk mengambil pihak-pihak yang kontra. Seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti channel dia rame. Nah, itu pun pada waktu itu saya tetap naik. Saya bilang, ini dalil-dalilnya Pak Bom-Bom, begini. Bahkan dia sudah sempat mengiyakan loh. Ya, dari diskusi itu dia sudah sempat mengiyakan, cuman karena kepalang tadi tujuannya seperti tadi mau panjat sosial, akhirnya kan banyak orang-orang nggak suka, Bu. Penonton-penonton yang senang dengan channel saya itu mereka nggak senang. Ini gimana nih seorang Edis yang berapologi kok diganggu-ganggu? Marah pasti mereka ini, marah. Dan itu bukan suruhan saya, itu murni terjadi secara ilmiah, secara alamiah. Begitu. Akhirnya diutuslah orang untuk menyelidiki Bom-Bom.
ternyata menurut hasil penelitian mereka, seorang bom-bom membuat surat pentahbisan palsu yang isinya bahwa dia ditahbiskan sebagai seorang pendeta. Nah, dengan surat tersebut yang ditahbiskan bahwa dia seorang pendeta, dia ingin punya otoritas. Karena dengan megang surat, dia nunjukin saya ini berotoritas kalau ngomong Injil. Kalau ngomong Alkitab, saya lebih berotoritas karena ada pentahbisan nih. Nah, ternyata itu palsu begitu. Nah, dia memalsukan surat pentahbisan. Bahkan menurut hasil penelitian dan lain-lain sebagainya, dia menggalang dana. Menggalang dana untuk pembangunan gereja. Ternyata telusur punya telusur bodong. Begitu. Ya, Ibu. tapi kita nggak usah ke sana, Dis. Nanti jatuhnya Edis sama dengan komal-komal mereka. Betul. Makanya saya bilang Jadi itu nggak usah kita bahas itu betul. apa. Makanya saya sudah memberikan kesempatan. Kalaupun memang ada pendapat-pendapat yang bersifat teologis, pendapat-pendapat ini, ayo kita bicarakan baik-baik. Makanya saya undang, ayo naik ke sini kita diskusi yang bagus. Seperti itu, Ibu. Begitu. Iya. Nah, munculnya Mungkin- orang-orang, kalau misalnya mereka kasar dan lain sebagainya, ya semua kembali kepada penonton saja. Kalau kasar skip saja, begitu. Tinggalkan saja. Seperti itu. Iya, ya. Oke, terima kasih ya, Dis. Mudah-mudahan nanti ada satu orang siapa yang bisa mempersatukan untuk bicara bersama, duduk satu meja kalian itu gitu secara online aja karena yang satu di Amerika, satu di pelosok gitu kan. Tapi kalau bisa ada yang mempersatukan untuk bicara ini bagaimana sih itu diluruskan lah supaya semuanya jadi baik seperti dulu. Terima kasih ya Edi. Sama-sama Tuhan Ibu. memberkati. Tuhan berkati. Saya turunkan ya Saya, Ibunya. ya, terima kasih. Ini tanda tangan. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Halo Bang Edis. Ya, halo Bang. Salam. Abang Kristen ya Bang ya? Iya Bang, kan saya sudah pernah naik di rumah Bang. Oh, sudah pernah. Oke. Lupa-lupa soalnya Bang karena banyak yang naik Bang. Oke, Abang gimana Bang? Mau sependapat dengan saya atau mau beda pendapat? Kalau sependapat, kita kasih kesempatan dulu kepada yang tidak sependapat ya. Gimana Bang? Iya, saya hanya mau menambahkan Bang. Gini, nggak usah Bang pedulikan siapapun yang mau mencela Bang Edis. Yang penting kan kita sudah paham. Otoritas tertinggi di kerajaan surga adalah Bapa sendiri Bang. Jadi nggak usah kita pedulikan siapapun itu. Seharusnya masalah-masalah internal itu kan bisa diomongkan. Oke, menurut Abang kira-kira ini banyak nggak orang-orang awam yang bingung karena hal tersebut? Iya Bang. Menurut Abang, ketika ada perbedaan pendapat begitu, Ya. kira-kira orang-orang di bawah itu banyak yang bimbang, banyak yang bingung nggak menurut Anda? Coba. Kalau masalah bingung sebenarnya nggak ada yang bingung sebenarnya. Karena Abang memahami, Abang mengajarkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. Dia kan punya Bapa, dia punya Tuhan. Itu sudah jelas, fix. Oke, tetapi Bang, menurut Abang ada nggak orang-orang Kristen yang tidak mau pokoknya Yesus nggak punya Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan sendiri. Menurut Abang ada nggak orang-orang Kristen yang begitu? Nggak usah pedulikan Bang. Yang penting kita menyampaikan Injil ini ke seluruh dunia supaya mereka mengerti melalui perkataan Yesus sendiri. Itu kita nggak usah membahas hal-hal kosmik, supranatural. Kita belum pernah alami hal itu Bang. Betul yang Abang bilang. Oke, baiklah kalau seperti itu. Berarti Abang setuju dengan saya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Itu yang bilang kan. Oke, baik. Salam, saya turunkan. Oke. Gimana sini? Sudah. Tapi kok gelap Bang? Ada masalah enggak? Kacamatanya Bang juga kan gelap, sama aja kan? Bang, kacamata saya gelap Bang. Kacamata gelap juga banyak dijual. Cuman Abang pencahayaan lampunya Bang gelap. Kan yang penting buka kamera gimana ini? Oke lah, baiklah. Baiklah, nggak apa-apa lah, kita turutin lah. Iya Bang, gimana Bang? Kita di sini, kita
Ya di sini kan kita Indonesia gimana? Oke, ya udah Bang. Gimana Bang? Gimana? Ya, berarti menurut Bang Edis, Tuhannya orang Kristen ada berapa? Ada 2 atau 3? 3 Bang. Berarti bukan 1 ya? Oke, coba di mana Bang di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu satu, coba. Kalau dari Yohanes 1, kalau 1 Yohanes 5 itu kalau nggak salah ya. Atau udahlah. Ya sejauh pengetahuan kita Bang, nggak boleh Bang. Coba ayatnya dulu, coba ayatnya. kalau ayat sih, kalau dalam Kejadian pasal 1, pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, belum berbentuk, dan roh Allah melayang-layang di atas udara, dan Allah berfirman. Dari sinilah kita tahu dan percaya bahwa ada 3 entitas yang bekerja dalam dunia, dalam penciptaan alam semesta. Bukan Bang, kita tadi ngomong jumlah loh Bang, jumlah. Iya, Oke, sekarang saya tanya dulu sama Abang. Bapak di sorga itu Tuhan nggak? iya Tuhan. Oke, Yesus Tuhan nggak? Oh yes, iya. Oke, Yesus Tuhan, Bapak di sorga Tuhan. Ada berapa Tuhan di situ Bang? Satu. Oke, berarti 1 tambah 1 sama dengan 1. Jangan kayak kamu makan 3 bilang 1, bukan gitu loh. Kamu jangan ikut kayak seperti apa bilang siapa itu? Aduh. Jangan Bang, kayak begini gitu. Bang, begini Bang. Kita ini belajar untuk tidak membohongi diri sendiri. Kalau kita belajar untuk nipu diri sendiri, ya Abang silahkan. Kalau saya nggak mau. Gini Bang, saya itu sudah menjelaskan begini ya Bang ya. Berkali-kali saya sudah dijelaskan. Begini Bang. Bapa di sorga itu Tuhan. Kemudian Bapa di sorga itu mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Apakah Yesus juga Tuhan? Iya, ada berapa di sini? 2 Bang, ada 2. Tetapi Yesus itu Tuhan yang datangnya daripada Bapa di sorga. Karena Yesus Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga, artinya Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan asing. Bukan Tuhan yang lain. Seperti Baal Peor, seperti Molok, seperti dewa-dewa orang-orang Mesir, dewa-dewa orang Kanaan. Yesus adalah Sang Mesias, Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Kalau dihitung memang ada 3, ada 2. Bapa sendiri, Yesus sendiri ada 2. Tetapi yang 2 itu 1. Makanya itulah Trinitas. Ada Bapa di sorga, ada Sang Putra dan Roh Kudus. Ada 3 di situ Bang. Tri, makanya disebut Tri. Yang 3 ini, yang Tri ini tunggal. Yang 3 ini 1. Jangan kita tidak mengakui 3-nya. Yang saya lihat orang-orang Kristen tidak mengakui 3-nya. 1-nya aja yang diakui, 3-nya nggak tahu kemana. Coba sekarang saya tanya dulu sama Anda. Ya. Coba. Apakah Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri? Kalau mau ikut Yohanes 1 ayat 1, ya jelas Bapa sendiri. Oke, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Ini yang saya lihat sampai Bang, hari tenang ini dulu kamu Bang. tidak bisa Bang, tenang dulu Bang. Tenang dulu. Oke. Apakah Yesus berdoa kepada diri dia sendiri? Iya, dia berdoa secara manusia kepada Allah, brother. Enggak, pertanyaan saya apakah dia kepada berdoa Sang kepada Sumber. diri dia sendiri? Kepada Bapaknya. Bukan kepada diri dia sendiri? Ya, kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Makanya saya bilang oneness, mereka ini oneness kok udah saya bilang. Jadi sebenarnya RK, Bom Diam dulu dong. Kasih Budi, kesempatan saya. mereka ini sebenarnya oneness. Kenapa? Cuman ngakunya saya bilang- Tritunggal. Sekarang firman itu sudah jadi manusia. Kan Yohanes 1 ayat 14. Dia sudah jadi manusia. Dia jadi manusia, dia berdoa kepada Bapa, keasalannya di mana kalau dia itu adalah Allah sendiri.
Maksud saya begini Bang, biar kita nggak Kamu ini berbelit-belit. gimana? Jangan cuma Ketika bilang gini Bang, salah. ketika Oh, Yesus pikir- berdoa, apakah dia itu berdoa kepada dirinya dia sendiri? Nggak ada masalah. Iya, kenapa? Iya, oke, baik. Dia berdoa kepada dirinya dia sendiri. Artinya, menurut Anda, Bapa di sorga itu adalah Yesus sendiri. Jelas sama, karena aku Oke. dan Bapak adalah satu, Yohanes 10 ayat 30.